Hai Subs, kembali lagi di YouTube channel Subs Healer Special Euro 2024. Dan kali ini Euro sudah melewati masa fase grup dan kita sudah melangkah ke babak 16 besar. Dan di episode kali ini kita akan membahas pertandingan awal dari fase 16 besar Euro 2024 yang mempertemukan pertama itu ada Swiss dan Italia. Lalu pertandingan keduanya itu ada Jerman dan Denmark. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita langsung ke videonya. Pertandingan pertama babak 16 besar Euro 2024 mempertemukan Swiss dan Italia. Swiss lolos ke babak 16 besar setelah menjadi runner up grup A di bawah Jerman, dan Italia berhasil lolos ke babak 16 besar setelah berhasil menjadi runner up grup B. Bermain di Olympiastadion Berlin, Swiss datang dengan kepercayaan diri tinggi karena selama fase grup Swiss tidak pernah terkalahkan. Dia berhasil meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali imbang. Sedangkan Italia harus kehilangan pilar penting di lini belakang setelah absennya Riccardo Calafiori karena akumulasi kartu. Dan untuk line up kedua negara, untuk dari Swiss itu bermain dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang masih bertahan Yann Sommer, lalu 3 center backnya ada Rodriguez, Manuel Akanji dan Fabian Schär. Untuk pemain tengahnya ada Xhaka dan Fuller, dan untuk sayapnya ada Rieder dan Aebischer. Untuk front three-nya ada Ndoye, Embolo dan Vargas. Lalu untuk formasi dari Italia kehilangan sosok Calafiori di lini belakang dan bermain dengan formasi 4-3-3. Untuk posisi penjaga gawang masih ada Donnarumma. Untuk 4 backnya ada Matteo Darmian, Bastoni, Mancini dan Di Lorenzo. Untuk pemain tengahnya ada Nicolo Barella, Fagioli dan Cristante. Untuk front three-nya ada Stefan El-Shaarawy yang akhirnya menjadi starter di Euro untuk pertama kalinya, ada Scamacca dan Federico Chiesa. Untuk jalannya pertandingan benar-benar sangat membosankan dan sangat mengantukkan, karena kalau aku sendiri di waktu Indonesia Tengah itu pertandingannya tuh jam 12 malam, dan Swiss dari awal pertandingan bermain high pressing, sedangkan Italia itu bertahan di area sendiri. Sekali-sekalinya Italia main high pressing, cuman high pressingnya itu nggak rapi sehingga Swiss bisa keluar dari high pressingnya Italia nggak rapi itu dan berhasil mengontrol pertandingan. Peluang pertama diciptakan oleh Swiss di menit 23. Embolo berhasil one on one dengan Donnarumma, cuma berhasil di save. Ya, Embolo ini memang striker bapuk ya, dia selalu buang-buang peluang, shoot dari luar kotak penalti nggak jelas, umpan juga nggak jelas. Pokoknya di pertandingan ini tuh Embolo memang benar-benar jadi pemain yang benar-benar nggak berguna di squad Swiss di 16 besar kali ini. Dan gol pertama pun diciptakan oleh Swiss di menit 37. Itu berawal dari sisi sayap kiri, Vargas oper ke tengah, lalu Freuler masuk dan shooting dan gol. Skor 1-0 untuk Swiss sampai jeda babak pertama. Dan baru masuk ke babak kedua, mulai babak kedua, Vargas dari sisi kiri melakukan placing yang gol yang cantik banget dari samping. Donnarumma nggak bisa ngejangkau, dan skor berubah menjadi 2-0. Dan Italia lagi-lagi masih main lemes, masih kayak nggak ada niat menang gitu. Oper kanan, oper kiri gak jelas, end produknya nggak ada. Ya Italia nih kalau misalkan di satu kompetisi itu jelek ya jelek banget, tapi kalau bagus banget gitu loh. Italia juga nggak banyak punya peluang. Ada satu peluang, itu pun karena blundernya Fabian Schär, kena kakinya. Yang Sommer sudah salah langkah. Untung bolanya masih terkena mister gawang, dan skor sampai babak udah berakhir itu 2-0 dan Swiss berhasil menang atas Italia. Dan Swiss berhasil melaju ke perempat final, dan man of the match di pertandingan ini ada Vargas dengan 1 gol 1 asisnya. Dan beberapa juga ada mencaci maki beberapa pemain Inter Milan yang bermain di Italia, karena mayoritas pemain Inter Milan menguasai skuad Italia kali ini. Dan sebenarnya di lini tengah itu cukup deadlock. Nicolo Barella nggak bisa bermain sendirian, dan sebenarnya juga ada Jorginho di bench, cuman dia nggak starter. Aku juga nggak ngerti kenapa alasannya. Dan nasib buruk masih menghantui Italia setelah Piala Dunia kemarin dia nggak lolos, sekarang gagal di 16 besar. Dan ya, semoga Italia bisa bangkit lagi, dan selamat untuk
Swiss yang berhasil lolos ke perempat final. Dan oke, kita lanjut ke Jerman dan Denmark. Oke, pertandingan 16 besar yang kedua mempertemukan tuan rumah Jerman melawan Denmark, bermain di Signal Iduna Park dan skor berakhir 2-0 atas kemenangan Jerman. Dan di pertandingan ini sempat tertunda karena ada hujan petir di Dortmund. Dan untuk formasi dari kedua negara dimulai dari Jerman masih mengandalkan 4-2-3-1, di posisi kiper masih Manuel Neuer. Ya kasihan juga buat Ter Stegen, nggak dapat bermain di timnas Jerman. Neuer masih ada di Mistar. Kemarin juga waktu pertandingan ketiga di fase grup, Ter Stegen juga nggak diberi kesempatan untuk main. Dan untuk 4 backnya ada Rom, quarterback, Antonio Rudiger dan Joshua Kimmich masih mengisi di lini bertahan. Di lini tengah ada Toni Kroos, ada sama Andrix, dan di depannya ada Jamal Musiala, terus ada Gundogan dan Leroy Sané, dan Florian Wirtz ada di bangku cadangan. Dan untuk strikernya ada Kai Havertz. Lalu untuk Denmark ada beberapa pemain yang berbeda. Untuk posisi penjaga gawang ada Kasper Schmeichel, lalu di backnya ada Christensen, Vestergaard sama Andersen. Di 4 pemain tengahnya ada Mehale, Højbjerg, Delaney dan Bah. Untuk front 3-nya ada Christian Eriksen, Rasmus Højlund dan Skov Olsen. Pertandingan cukup menarik walaupun timnas Jerman sangat membombardir Denmark, langsung tancap gas dari menit awal dan terbukti di menit ketiga dari sepak sudut yang diumpan oleh Toni Kroos berhasil disundul oleh quarterback. Cuman sayangnya dianulir oleh VAR karena sebelumnya ternyata Joshua Kimmich melakukan pelanggaran dan skor masih 0-0. Jerman masih nggak menyerah, masih mencoba menyerang. Di menit ke-11 Andrix sundulannya masih cukup mengancam gawang timnas Denmark. Dan di menit ke-36 pertandingan sempat ditunda karena hujan cukup deras di Dortmund dan ada petir juga dan sangat membahayakan para pemain yang di lapangan. Makanya wasit Michael Oliver akhirnya menunda pertandingan di menit ke-36. Di sini Denmark nggak mau terlihat lemah dan coba menyerang juga dan beberapa banyak peluang dari counter attack. Rasmus Højlund juga banyak dapat peluang, cuman Manuel Neuer menunjukkan kelasnya dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Masuk ke babak kedua di menit 48 Andersen mencetak gol Denmark, tapi sayangnya dianulir oleh VAR karena offside. Dan di menit ke-53 Andersen membuat pelanggaran dan Algujo tendangan penalti diambil oleh Kiefer dan skor 1-0 bagi Jerman di menit ke-53. Dan gol kedua dicetak oleh Jamal Musiala di menit ke-68 melalui assist yang sangat brilian dari quarterback. Dan skor sampai akhir babak kedua tidak berubah, 2-0, dan Jerman akhirnya bisa lolos ke babak 8 besar. Dan man of the match di pertandingan ini ada defender dari timnas Jerman, Antonio Rudiger. Dia juga cukup solid menjaga pertahanan Jerman karena beberapa serangan balik dari Denmark itu cukup berbahaya dan dapat diselamatkan oleh Antonio Rudiger. Tapi kalau menurutku pribadi sih man of the match versiku itu Manuel Neuer karena gila nih kiper. Højlund berapa kali dapat peluang, Christian Eriksen beberapa kali dapat peluang, dan Manuel Neuer menunjukkan kelasnya dan menjadikan dia kiper yang layak untuk tetap berada di mistar gawang bukan Ter Stegen. Oke, segitu saja pada video kali ini. Next kita akan membahas pertandingan babak 16 besar Euro 2024 yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye.